Halo, nama saya Alvin Jaya. Kali ini aku akan mempresentasikan tentang pelanggaran HAM yang ada di Indonesia yang sudah saya cari informasinya dari internet. Nah, kita masuk ke kasus yang pertama, yaitu kasus terbunuhnya Marsina. Tragedi Marsina ini terjadi pada tanggal 30 September 1993 di Jawa Timur, Indonesia. Nah, kasus Marsina ini melanggar Undang-Undang Pasal 338 KUHP karena hak orang untuk hidup dilanggar dan juga kewajibannya dilanggar karena telah membunuh pelaku yaitu si Marsina. Penyebabnya dari dalam. Mengapa saya bisa bilang dari dalam? Karena kasus Marsina ini tidak ada campur tangan dari negara luar, melainkan dia hanya di Indonesia ini saja. Nah, untuk pihak dan lembaga yang terlibat ada seperti militer, Marsina, Mahkamah Agung, dan pemilik perusahaan PT CPS. Upaya penyelesaian ini sesuai dengan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena upaya penyelesaiannya itu dia diadili secara manusiawi, yaitu demi masyarakatnya sejahtera. Nah, kesimpulannya adalah kasus Marsina ini masih belum menjadi misteri. Tetapi menurut saya kasus Marsina ini dapat dipecahkan dengan cara bekerja dengan lebih giat untuk mencari bukti-bukti yang ada dan lain-lainnya. Untuk kasus kedua yaitu terbunuhnya wartawan Udin. Kasus terbunuhnya wartawan Udin ini terjadi pada 13 Agustus 1996 di Yogyakarta, Indonesia. Kasus terbunuhnya wartawan Udin ini melanggar peraturan Undang-Undang 28 Ayat 1, Undang-Undang 1945, Pasal 4 dan 9, dan Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM, yaitu dia itu melanggar hak yang sama seperti sebelumnya, yaitu hak untuk hidupnya dilanggar dan kewajibannya itu membunuh wartawan Udin. Pihak atau lembaga yang terlibat yaitu Muhammad Syafruddin, Polri, Majelis Hukum, Jaksa Agung, dan Wakil Jaksa Agung. Upaya penyelesaian kasus terbunuhnya wartawan Udin ini sesuai dengan Pancasila sila kelima. Mengapa? Karena upaya penyelesaiannya itu dia dibawa ke pengadilan dan diadili tanpa memandang kekuasaannya, maupun dia menjadi penjabat ataupun itu dia tetap diadili sesuai dengan peraturannya yang ada. Kesimpulannya itu perlakuan yang dilakukan itu harus dilandasi dengan baik. Bila kamu merupakan seorang penjabat ataupun TNI, tetap harus dilandasi dengan perbuatan yang baik saat bekerja. Kita masuk ke kasus ketiga, yaitu peristiwa Tanjung Priok. Peristiwa Tanjung Priok ini terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia. Peristiwa Tanjung Priok ini melanggar UUD 1945 Pasal 28 Ayat 3 tentang pelanggaran hak dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 87 Ayat 4 tentang pelanggaran kewajiban. Nah, haknya ini seperti pendapat warga itu tidak diterima oleh pemerintah, sedangkan yang kewajiban itu pemerintah tidak bekerja secara optimal. Penyebabnya dari luar karena si penjabat ini telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai pemerintah. Jadi dia kayak bisa nyereneh gitu perlakuannya terhadap warga. Lembaga yang atau pihak yang terlibat dalam kasus ini yaitu TNI dan warga Muslim Tanjung Priok. Upaya penyelesaian kasus ini sesuai dengan Pancasila sila kelima, sama seperti sebelumnya, yaitu diadili dengan secara adil tanpa memandang kekuasaan. Seperti rakyat DPR, misalnya DPR, dia diadili sesuai dengan peraturannya, maupun dia jadi penjabat tetap diadili dengan adil. Kesimpulannya adalah kasus Tanjung Priok ini adalah pemerintah harus bekerja dengan optimal, yaitu bekerja dengan giat
Dan warga seharusnya itu menyampaikan pendapat secara kondusif atau damai. Karena jika masyarakat menyampaikan pendapatnya secara demo, maka pemerintah yang melihat itu juga tidak ingin menerima pendapat warga. Sedangkan jika pendapatnya diberikan secara kondusif atau damai, maka pendapat itu bisa dapat langsung diterima oleh pemerintah. Baiklah teman-teman, semua setelah kita membahas materi ini, kita tahu pada akhirnya HAM adalah penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Tanpa terkecuali, seluruh umat manusia memilikinya. Saya mengajak semua, mari kita sama-sama menghargai, menghormati, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila melalui tindakan nyata untuk NKRI. Terima kasih. Namo Buddhaya.